Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 17 sampai 40. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan." Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai, dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia, sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu, ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desakannya orang banyak, yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia!" Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Katanya, Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 17 sampai 40
yang menyajikan 5 perikop tentang Paulus mengakhiri perjalanan kali ketiga ayat 17, pengaruh negatif agama Yahudi ayat 18 sampai 26, ditangkap oleh orang-orang Yahudi ayat 27 sampai 30, campur tangan kepala pasukan Romawi ayat 31 sampai 39, membela diri di hadapan orang-orang yang membuat kerusuhan ayat 40. Ketika Paulus dan sekerjanya datang ke Yerusalem, saudara-saudara dengan gembira menyambut mereka. Keesokan harinya Paulus dan sekerja-sekerjanya pergi untuk melihat Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Ini menunjukkan bahwa Yakobus adalah pemimpin di antara para penatua. Meskipun para penatua di Yerusalem memuliakan Allah atas apa yang telah dilakukannya di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi melalui ministri Paulus, tetapi mereka melanjutkan berkata kepadanya, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Ini menunjukkan bahwa kaum beriman Yahudi di Yerusalem tetap memelihara hukum Taurat Musa, tetap tinggal dalam zaman Perjanjian Lama, berada di bawah pengaruh kuat agama Yahudi. Dengan demikian mencampur aduk ekonomi Perjanjian Baru Allah dengan ekonomi Perjanjian Lama yang sudah berlalu. Memang mereka tidak menyangkal iman di dalam Kristus, tetapi mereka masih bergairah untuk Perjanjian Lama. Akibatnya ada satu percampuran agama di Yerusalem. Selanjutnya Paulus dituduh mengajarkan kemurtadan, yaitu mengajarkan melepaskan hukum Taurat Musa dengan memberitahu orang-orang Yahudi supaya tidak menyunat anak-anak mereka maupun hidup menurut adat istiadat. Tetapi semua ini dianggap sebagai pengingkaran terhadap pengelolaan Perjanjian Lama Allah oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya, bahkan oleh kaum beriman Yahudi di dalam Kristus. Sesungguhnya mengesampingkan ekonomi Perjanjian Lama bukanlah suatu kemurtadan. Sebaliknya itu adalah bagian dari pelaksanaan kebenaran. Meskipun demikian, Yakobus dan para penatua lainnya memakai situasi di antara beribu-ribu orang Yahudi yang percaya di Yerusalem itu untuk membujuk Paulus, memintanya untuk melakukan apa yang mereka katakan kepadanya, yaitu meminta Paulus menyucikan diri bersama orang-orang yang bernazar. Selain itu, mereka menyuruh dia menanggung biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambut kepala mereka. Paulus tentunya jelas bahwa ini adalah praktek Perjanjian Lama yang sudah berlalu, dan menurut prinsip pengajarannya dalam ministri Perjanjian Baru, dalam ekonomi Perjanjian Baru Allah, praktek ini harus ditolak. Tetapi Paulus melakukannya juga, mungkin karena latar belakangnya sebagai orang Yahudi. Latar belakang ini juga ternyata dalam nasa pribadinya dalam pasal 18 ayat 18. Dan mungkin juga karena dia melaksanakan perkataannya dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 20. Bagaimanapun toleransinya membahayakan ekonomi Perjanjian Baru Allah. Ini tidak dapat diterima oleh Allah. Pada saat penyucian diri akan selesai, Allah mengizinkan satu huru-hara terjadi. Allah mengizinkan Paulus ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan dipenjara oleh orang-orang Roma, supaya dia dapat menulis 8 surat kiriman yang terakhir yang melengkapi wahyu ilahi, sehingga gereja memiliki pandangan yang lebih jelas dan lebih dalam tentang ekonomi Perjanjian Baru Allah. Demikianlah Allah membiarkan gereja di Yerusalem yang dipengaruhi agama Yahudi tetap dalam keadaannya sampai campur aduk yang merusak itu diakhiri bersama dengan penghancuran Yerusalem. Bagi Paulus, penulisan ke-8 suratnya yang terakhir untuk melengkapi wahyu Perjanjian Baru Allah adalah jauh lebih penting daripada dia merampungkan beberapa pekerjaan luaran bagi gereja. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati Paulus. Dia juga tahu bahwa Paulus setia, tetapi ia tidak dapat mengatasi situasi itu. Bukannya mengatasinya, Paulus malahan terperangkap di dalamnya, berkompromi dengannya. Namun Tuhan memakai kerusuhan yang digambarkan dalam pasal 21 ayat 27 sampai pasal 23 ayat 15 untuk menyelamatkan Paulus. Orang Yahudi menangkapnya dan menuntut untuk membunuhnya. Tetapi seorang kepala pasukan Romawi menengahinya, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai dan menanyakan situasinya. Ini bukanlah maksud kepala pasukan itu untuk melindungi Paulus. Ia hanya memenuhi tugasnya untuk menjaga ketertiban di kota itu.
ia tidak dapat membiarkan kerusuhan semacam itu terus berlanjut. Karena itu ia menengahi, dan melalui penengahannya itu Paulus diselamatkan. Sebenarnya penengahan kepala pasukan itu telah melindungi Paulus dari komplotan orang Yahudi. Melalui penengahan kepala pasukan Romawi, Paulus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan orang-orang Yahudi yang mengacau itu. Setelah itu, ia dibelenggu oleh orang-orang Roma dan membela diri di hadapan mahkamah agama. Karena komplotan orang Yahudi itu, Paulus dipindahkan kepada wali negeri Roma di Kaisarea, di mana ia tetap tinggal di dalam tahanan untuk waktu yang cukup lama. Tanpa kedaulatan Allah dalam memakai kepala pasukan Romawi untuk melindungi Paulus, ia akan terbunuh. Allah secara berdaulat membebaskan Paulus keluar dari situasi yang mengancam itu. Hasil dari apa yang telah terjadi di Yerusalem, Paulus dibawa ke Kaisarea dan mungkin ditahan di sana selama 2 tahun. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa 2 tahun itu adalah satu waktu yang menguntungkan dan baik bagi Paulus. Ia mungkin bersiap untuk menulis kitab-kitab Efesus, Filipi, Kolose, dan Ibrani. Suatu Paulus ditahan di Kaisarea, ia mungkin memikirkan untuk menuliskan bahan-bahan yang akan melengkapi ministrinya. Sampai saat itu, Paulus baru menuliskan 6 surat dari 14 surat kirimannya, yaitu Roma, Galatia, 1 dan 2 Korintus, 1 dan 2 Tesalonika. Meskipun kitab-kitab ini bersifat mendasar, tetapi kitab-kitab ini tidak sepenting Efesus, Filipi, Kolose, dan Ibrani. Keempat kitab penting ini ditulis sebelum 1 dan 2 Timotius, Titus, dan Filemon ditulis, yakni setelah 2 tahun Paulus berada di dalam tahanan di Kaisarea. Sebagaimana waktu Paulus di tanah Arab erat hubungannya dengan bagian awal dari ministrinya mula-mula, demikian juga 2 tahun di Kaisarea memiliki hubungan yang erat dengan tulisan-tulisan Paulus yang akan datang dalam perampungan ministrinya. Saudara-saudari, kita perlu terkesan dengan kedaulatan Tuhan dalam melengkapi peralihan Paulus dari zaman yang lama kepada zaman yang baru. Puji Tuhan bahwa peralihan yang demikian telah terjadi. Dalam kedaulatan dan hikmat-Nya, Tuhan melaksanakan peralihan yang tuntas terhadap Paulus. Dan peralihan ini sepenuhnya tercatat dalam firman kudus. Setelah memiliki catatan ini di tangan kita, kini kita dapat melihat satu teladan penuh mengenai peralihan yang tuntas dari ekonomi perjanjian lama kepada ekonomi perjanjian baru Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Oh Tuhan, dalam kisah yang kami baca, Tuhan selalu mengingatkan kepada kami, Tuhan, supaya kami diselamatkan dari segala percampuran, Tuhan, antara agama dengan ekonomi perjanjian baru Allah. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, terus selamatkan kami dengan menyusun diri kami ya Tuhan, dengan firman kebenaran. Melalui pengajaran para rasul, Tuhan, sedikit demi sedikit firman kebenaran-Mu tersusun ke dalam kami. Beri kami roh hikmat dan wahyu Tuhan, sehingga kami makin mengenal diri-Mu, makin mengenal perkenan hati-Mu, makin mengenal kehendak-Mu, dan mengenal zaman perjanjian baru-Mu. Oh Tuhan Yesus, sehingga kami tidak salah melangkah, dan kami tidak ada di dalam bercampur adukan ini. Oh Tuhan Yesus, hari ke hari terus murnikan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala rahmat-Mu melalui firman-Mu ini. Dan terus belas kasih kami, sehingga kami makin tersusun oleh firman kebenaran melalui ministri perjanjian baru Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.